Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di atas kasih dan ridhonya kita dapat bertemu di webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Saudara Brema sebagai Ketua Panitia Pelaksana Webinar pada hari ini. Yang saya hormati Saudari Anggita Anastasia sebagai pemateri kita pada webinar kali ini. Serta yang saya sayangi teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada Zoom webinar kali ini. Perkenalkan, saya Elena Agnesia Tambunan yang akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Saudari Ella Saputri. Kepada Saudari Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina abwab khairi wa abwab barakati wa abwab ni'mati wa abwab rizki wa abwab quwwati wa abwab sihati wa absalamati abwab zanna. اللهم عافنا من كل بلاء دنيا وآداب الآخرة صرف عنا غجا قرآن عن الأججم ونبك كريم صر دنيا وصر الآخرة غفره لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inni as'aluka anta tuqani rijqa kulli syai'in qadi wa sallallahu alaihi wasallam. Ghafarullahu lana wa lakum birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Sebelum kita ke pemaparan materi, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Saudara Brema Perdamaian. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran kita yang Maha Esa, di mana kita telah dapat berkumpul di webinar dalam melaksanakan webinar. Saya selaku Ketua Pelaksana berterima kasih kepada seluruh panitia dan kepada pemateri yang berusaha payah dalam bekerja sama untuk melaksanakan webinar ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman, saudari yang telah berhadir mengikuti webinar. Sekiranya webinar ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya dalam melakukan time management. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Brema. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu Saudari Anggita Anastasia Silalai. Kepada Saudari Anggita dipersilakan. Oke, terima kasih untuk MC. Ya, bersyukur rasanya bisa diundang untuk mengisi materi pada hari ini mengenai time management ya, time management. Perkenalkan, saya Anggita Anastasia yang akan menjadi pemateri membawakan time management kali ini. Tuh. Oke, sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih untuk responnya. Oke. Time management. Apa sih time management itu? Teman-teman tahu nggak time management itu apa?
Kita di sini santai aja ya, kayak biar lebih aktif aja gitu. Oke, ada yang mau jawab? Izin Kak menjawab. Oke, boleh. Aisyah? Time management itu menurut saya artinya manajemen waktu Kak. Oke, benar. Nggak salah ya, tapi kurang pas aja gitu. Time management, iya, manajemen waktu gitu. Ada teman-teman lain yang ingin memberi jawaban mengenai time management gitu. Apa itu time management? Oke, saya jelaskan aja ya. Manajemen waktu atau time management adalah proses untuk mengendalikan bagaimana kita menghabiskan waktu untuk kegiatan tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas gitu, produktivitas. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang singkat, mengurangi stres, dan mencapai tujuan pribadi atau profesional lebih cepat. Intinya, manajemen waktu ini membantu kita untuk menggunakan waktu kita dengan cara yang paling efektif gitu. Jadi kita perlu time management ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya untuk para pekerja, karyawan kantor, tetapi semua perlu time management seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua itu membuat prioritas. Nah, jadi kita memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak gitu. Eh, Misalnya nih ada dua kan antara mm, mengerjakan tugas. Dua-duanya kan sama-sama ngerjain tugas. Cuman yang satu deadline-nya tanggal 20 misalnya. Satu lagi deadline-nya besok gitu. Jadi kita tahu kan yang mana prioritas gitu, yang mana yang mendesak. Nah, kita diluankan yang mendesak itu dan yang kita prioritaskan yang mendesak itu. Selanjutnya itu melakukan penjadwalan. Nah, jadi kita itu menetapkan waktu tertentu untuk setiap tugas atau kegiatan. Ini nggak jauh beda dari yang tadi ya. Nggak jauh beda dari to-do list tadi. Kita tetap melakukan penjadwalan gitu. Tapi ini kita sesuai jamnya. Lebih rinci lagi kita buat jamnya. Kita mau lakuin apa di jam segini, di jam segini, di jam segini gitu. Yang selanjutnya itu ada melakukan delegasi. Nah, apa sih maksud melakukan delegasi ini gitu kan? Nah, jika kita dikasih tugas nih kan, tapi kita ada dua tugas. Nah, dua-duanya sama-sama mendesak nih, gitu. Jadi kita antara dua tugas ini kita berperan penting di yang di mana gitu. Kalau di yang satu ini, nah kita bisa menempatkan diri dong gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu mengatasi gangguan. Gangguan itu contoh ya, contoh kita bermain sosmed gitu kan. Itu kan sosmed itu gangguan ya untuk manajemen waktu. Gara-gara sosmed nanti kita kasihkan main sosmed nih. Kita jadi lupa kalau kita mau ngerjain tugas, kalau kita mau nyapu rumah, kalau kita mau mau nyuci piring gitu. Jadi lupa ya sosmed gitu kan. eh TikTok ya, TikTok, Instagram itu kan termasuk gangguan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, nggak mahasiswa aja, sebagai orang dewasa ya, orang dewasa harus bisa memanage itu, mengatasi gangguan gitu. Untuk time management yang lebih baik seperti itu. Yang keenam itu ada memanfaatkan waktu luang. Nah, kita sendiri bisa menyediakan waktu untuk kita beristirahat dan bersantai gitu. Kita bisa menjadwalkan waktu luang kita sendiri seperti itu. Nggak 24 jam waktu itu untuk kita bekerja atau belajar gitu kan. Ada juga waktu yang bisa kita luangkan untuk kita bersantai dan beristirahat seperti itu. Nah, gimana supaya kita bisa dapat waktu luangnya itu tadi kita bisa memanage waktu dengan baik gitu. Jadi kita bisa membuat dan mengadakan waktu luang kita sendiri seperti itu. Jadi nggak semua tugas kita kerjakan Hamin satu deadline kan kita kerjakan. Itu kan apa ya? hmm, jadi time manajemennya itu udah nggak baik ya. Jadi waktu luang kita pun udah nggak ada lagi untuk beristirahat gitu. Tapi banyak yang bilang kalau nggak Hamin satu kurang uji adrenalin gitu ya. Itu konsepnya itu gimana ya? Maksudnya
dengan kita ngerjakan H-1 deadline kan kita nggak fokus gitu ya, banyak dampak negatifnya juga ya kan, gitu. Ini ya buat para kaum-kaum deadliners gitu. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, next question. Apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu? Waduh. Yang pertama itu motivasi diri. Motivasi diri. Nah, jadi kita itu perlu motivasi juga dalam diri kita ini ya kan. Nah, contohnya orang-orang yang kita sukai itu, gimana sih? Kita misalnya suka Najwa Shihab nih, Najwa Shihab. Nah, kita bisa melihat dia jadi motivator kita gitu. Dia gimana sih time manajemennya, dia gimana sih public speakingnya gitu. Itu memotivasi diri kita juga gitu kan. Nah, memotivasi kita untuk time management kita yang baik, public speaking kita yang baik, terus itu dan soft skill lainnya seperti itu. Nah, bukan dari motivator terkenal juga, dari dalam diri kita sendiri kita bisa memotivasi diri kita sendiri juga kayak ayo dong, masa mau jadi kaum deadliners terus seperti itu kan? Coba sekali-sekali kita eh, mengerjakannya jauh-jauh hari seperti itu. Terus datang kalau ketemuan nih sama teman, kita datangnya paling cepat gitu. Pasti kita dapat peluang. Terus orang juga lihat kita positif gitu kan. Dia baik nih, soft skillnya keren gitu. Nah, yang kedua itu komitmen yang kuat. Jadi untuk sukses mengelola waktu itu perlu komitmen yang kuat juga. Apa sih maksudnya ini komitmen yang kuat? Nah, eh, komitmen yang kuat ini membantu kita memastikan disiplin dan konsistensi dalam menjalankan rencana dan jadwal yang telah kita buat seperti itu. Tanpa komitmen yang kuat, mudah bagi kita untuk tergoda meninggalkan to-do list tadi atau jadwal yang sudah kita susun, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kita. Nah, komitmen memberikan motivasi dan tekad untuk tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan atau gangguan, membantu mengatasi rintangan, eh, terus itu mencari solusi atau daripada menyerah kan. Nah, kalau kita punya komitmen yang kuat, kita pasti apa nih solusinya? Apa nih solusinya? Gak menyerah gitu. Jadi kita berusaha mencari solusi gitu. Dengan komitmen yang kuat juga, waktu bisa kita alokasikan dengan bijaksana dan produktif, menghindari pemborosan waktu dan meningkatkan efisiensi waktu gitu. Komitmen juga memastikan bahwa tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita tercapai yang bisa dengan mudah eh, diabaikan tanpa dedikasi yang kuat. Nah, berarti komitmen ini kita memerlukan komitmen yang kuat juga ya dalam diri kita gitu, tidak mudah tergoda dengan sosial media. Boleh kita melihat ngecek-ngecek sosial media, cuman kita harus mempunyai time management tersebut gitu, kita harus buat waktu-waktunya, dan kita itu sudah kita buat to-do list, sudah kita buat penjadwalan, kita harus punya komitmen yang kuat dong. Kita kalau bilang pokoknya aku jam segini harus harus nyuci piring, harus jam segini harus ngerjain tugas, ya udah komitmen kita harus berdiri pada komitmen kita memang benar ngelakuin itu gitu, jangan lari dari komitmen kita. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada take action. Nah, take action ini penting banget ya teman-teman. Nah, soalnya kita udah punya motivasi diri nih, udah punya komitmen yang kuat, tapi kita nggak take action, sama aja dengan bullshit gitu. Nah, jadi kita udah ada nih motivasi. Pokoknya aku harus harus produktif ini, udah produktif. Di kepala kita udah tersusun nih kan rencana-rencana mau ngapain aja hari ini gitu. Komitmen kita juga udah kuat nih. Oke, aku komitmen ini. Aku komitmen dalam seminggu ini mau produktif, mau ngerjain hal-hal yang produktif gitu kan. Yang bermanfaat gitu. Tapi kita no action, nggak take action itu gitu. Nggak ada perlakuan dari kita untuk mengevakuasi eh, to-do list kita gitu. Itu sama aja dengan omong kosong gitu. Jadi time management kita itu udah nggak ada artinya lagi kalau kita nggak take action seperti itu. Oke, mengelola waktu itu tidak sulit dengan menerapkan cara yang benar, dengan motivasi dan komitmen yang kuat. Oke,
Berarti motivasi kita udah kuat, komitmen kita udah kuat juga. Nah, yang terakhir tadi kita harus take action gitu. Harus kita harus take action, gimana ya bilangnya? Harus benar-benar dilakuin gitu. Jangan hanya motivasi yang dan komitmen yang kuat aja, tapi kita harus punya action juga seperti itu. Nah, mau take action gitu. Jadi kalau yang nggak mau take action itu sama aja dengan bullshit. Jangan jadi orang yang kebanyakan bullshit ya. Kayak aku pengen diet hari ini gitu kan. Rupanya dia udah punya motivasi nih untuk diet kan. Dia udah punya komitmen yang kuat juga untuk diet gitu. Tetapi dia nggak take action. Dia malah sering makan junk food juga. Itu kan sama dengan dia nggak take action gitu. Kalau dia mau take action, dia olahraganya teratur, dia nggak suka makan junk food ya kan. Nah, itu dia orang yang mau take action. Itu orang yang mau time manajemennya bagus gitu. Jadi kalau dia udah mau take action, berarti time manajemennya eh, bagus gitu. Semua bisa sukses mengelola waktu. Manajemen waktu Anda. Oke. Oke, cukup sekian sepertinya untuk materi time management kali ini. Saya kembalikan kepada MC. Kita akan masuk kepada sesi diskusi. Di sini saya mempersilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Kepada para peserta dipersilakan. Izin moderator, saya mau bertanya. Baik, kepada Saudari Sunjadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Sunjani. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita itu untuk mengatur waktu agar tidak terjadi penundaan dalam menangani sebuah pekerjaan? Apakah pertanyaan saya dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada Saudari Sunjani. Pertanyaan dapat dimengerti. Oke. Agar tidak terjadi penundaan dalam menangani pekerjaan. Oke. Tadi itu kan kita udah bahas ya mengenai yang terpenting dulu, yang apa namanya? Jadi kita ngambil yang prioritas gitu, yang terpenting dulu. Kita prioritasin yang mana? Dengan kita tahu yang paling prioritas yang mana, kita tahu dong eh, agar tidak menunda pekerjaan tersebut seperti itu. Kita juga tadi udah omongin mengenai to-do list dan penjadwalan kan. Nah, jadi kalau kita udah punya time management yang baik, pasti kita udah punya to-do list dan penjadwalan. Nah, dari to-do list dan penjadwalan itu kan kita udah mengatur waktu ya. Udah jam segini harus mengerjakan ini, jam segini harus mengerjakan ini gitu. Jadi tidak ada lagi istilah penundaan pekerjaan kalau kita udah menggunakan to-do list dan penjadwalan waktu gitu. Itu sih. Gimana Sunjani? Baik Kak, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anggita dan kepada Saudari Sunjani. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi? Moderator, izin saya ingin bertanya. Oke, baik. Kepada Saudari Siti Suryani, dipersilakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghadapi gangguan seperti media sosial yang dapat mengurangi produktivitas. Itu saja, moderator. Baik, terima kasih. Boleh kepada pemateri, silakan langsung dijawab. Oke, media sosial ya. Tadi kita juga udah bahas media sosial ya. Dengan mengatasi namanya beban, itu kan termasuk beban ya. Oke, tapi kalau kita menggunakannya dengan baik itu nggak termasuk beban. Cuman tadi kita udah bahas itu, cuman nggak apa-apa diulang lagi.
kita harus, jadi kita udah punya to-do list, kembali lagi kita udah punya to-do list, kita udah punya komitmen yang kuat, terus itu kita harus take action gitu. Dengan kita udah membuat to-do list, kita harus melakukannya. Jadi kita nggak terpatok ke sosial media terus gitu kan. Terus ini ada namanya teknik Pomodoro gitu. Jadi 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Nah, di waktu istirahat itu kita pergunakan dengan baik, dengan terserah mau ngapain, entah scroll sosial media, TikTok atau Instagram, tapi yang penting itu cuma 5 menit gitu. Time management yang baik itu tidak melebih-lebihkan waktu untuk istirahat gitu, tapi mempergunakan waktu dengan baik. Nah, jadi masalahnya kalau masalah media sosial itu kita kembali ke diri kita lagi, kita bisa nggak manajemen waktu kita seperti itu. Nah, sarannya yang tadi menggunakan teknik Pomodoro dan juga membatas-batasi waktu untuk sosial media gitu. Itu sih. Baik, bagaimana Saudari Siti Suryani? Apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Sudah ya sesi diskusi kita. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah berada di pengunjung acara. Terima kasih banyak kepada semua audiens yang sudah ikut bergabung dalam webinar kali ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kami, Anggita Anastasia, atas pemaparan materi yang luar biasa. Dan kepada seluruh audiens yang setelah bergabung, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya dengan adanya webinar ini, kita bisa lebih bisa memanajemen waktu kita dengan baik dan bisa melakukan hal-hal yang lebih terorganisir dengan baik lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kita akhiri webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Makasih, Kak.